Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Krisnanda Muhammad. Hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat brownies kukus. Sebelumnya kita coba dulu ya. Bismillah. Spesial adalah karena di tengahnya ada layer tengah ini, empuk sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Layer tengah ini masih lumayan empuk banget. Buat kalian yang pengen tahu cara bikinnya, bisa juga jadi ide usaha jualan brownies kukus empuk. Nih, gini nih cara buatannya. Tonton videonya sampai akhir ya. Bismillah. Untuk pembuatan brownies kukus ini bahan-bahannya kita bagi 3. Bahan A terdiri dari 225 gram gula pasir, kemudian 6 butir telur, kemudian 1 sendok teh SP, kemudian secukupnya garam. Untuk bahan B-nya terdiri dari 150 gram tepung terigu, kemudian ada setengah sendok teh BP, dan 1 bungkus coklat bubuk. Coklat bubuknya ini kita menggunakan yang ukuran 45 gram ya, ukuran bungkus kecil. Nah, bahan B-nya kita campurkan menjadi satu. Jadi nanti akan ada 3 bahan A, bahan B, bahan C. Bahan B-nya kita campur jadi satu, nanti ada bahan C juga kita campur jadi satu. Kemudian nanti bahan A juga nanti kita campur jadi satu. Nah, baru nanti ketiga bahan itu kita campurkan. Jadi nyampurkannya per part ya, per bagian ya. Nah, bahan B udah campur jadi satu seperti ini. Berarti sudah siap digunakan bahan B. Kemudian kita lanjut ke bahan C. Bahan C terdiri dari 100 gram coklat batangan yang sudah diiris-iris kecil untuk mempermudah proses pelelehannya. Kemudian kita menggunakan 175 ml minyak goreng. Nah, lanjut kita untuk proses pencampurannya. Kita panaskan kompor. Panaskan panci menggunakan kompor. Nah, kemudian kita masukkan minyak gorengnya. Tunggu minyak gorengnya agak panas. Agak anget-anget gitu, jangan sampai panas ya. Jangan sampai mendidih gitu, agak hangat. Baru kita masukkan coklat batangannya. Nah, coklat batangannya kita aduk sampai tidak ada coklat batangan yang padat, yang tersisa gitu. Jadi sudah cair semua, sampai cair semua. Nah, kalau udah cair semua seperti ini, nah udah cair semua nih, tandanya bahan C sudah siap digunakan. Nah, lanjut kita ke proses pencampuran bahan A. Sebelum mencampur bahan A, kita siapkan dulu panci untuk kukusannya yang sudah diisi air. Kita panaskan menggunakan api kecil menuju sedang gitu. Jadi di antara api kecil dan api sedang. Nah, supaya saat adonan selesai, panci kukusannya juga udah siap untuk digunakan. Jadi menghemat waktu. Jadi saat adonan selesai kita campur, kukusan ini udah siap untuk digunakan atau sudah panas dan airnya sudah mendidih begitu. Oke, lanjut kita ke proses mixing adonan ya. Kita campur bahan A tadi kita campur. Kita masukkan telurnya, tapi masukin telurnya jangan langsung ke wadah untuk mixingnya ya. Jangan langsung ke wadah untuk pencampurannya. Kita masukin satu-satu dulu, tapi dipecahin di mangkok terpisah dulu satu-satunya.
supaya takutnya ada telur yang tidak layak pakai atau busuk, nanti tidak akan mengganggu telur yang lainnya gitu. Jadi tidak harus membuang semua. Tapi alhamdulillah ini bagus semua telurnya. Oke, langsung kita masukin. Lanjut kita masukin gula pasirnya, 225 gram gula pasir. Kemudian kita masukkan bahan selanjutnya yaitu 1 sendok teh SP dan secuput garam. Nah, sudah siap untuk kita mixing menggunakan mixer. Baiklah, sekarang kita masuk ke proses pencampuran menggunakan mixer. Nah, pencampuran ini kita mixer bahan-bahan ini sampai si adonannya itu kental berjejak ya. Nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu sebentar mixernya. Kalau terlalu lama nanti bisa overmix, bisa menyebabkan bantet. Jadi di tengah-tengah. Kita periksa dulu, oh belum kental berjejak. Kental berjejak itu jadi saat diangkat si adonan yang netes itu nggak langsung tercampur dengan adonan yang di bawahnya gitu. Dia lama dulu, meninggalkan jejak dulu lama, baru tercampurnya agak lama. Itu yang dimaksud kental berjejak. Ngeceknya gampang, tinggal angkat aja mixernya. Nah, tetesannya kalau udah kayak gitu tuh nggak langsung tercampur dengan adonan bawahnya, itu tandanya sudah matang dan siap untuk dicampur dengan adonan B. Kita lanjut untuk proses campur dengan adonan B ya. Adonan A udah matang, dicampur, kita campur dengan adonan B. Pencampurannya kita ayak. Kita ayak menggunakan ayakan ini. Kenapa? Supaya untuk mempermudah pencampurannya nanti. Nah, ayaknya langsung diratain, lalu kita campurkan adonan A ini dengan adonan B. Nyampurinnya jangan pakai mixer ya kalau bisa. Kenapa jangan pakai mixer? Karena khawatir overmix nantinya. Kalau overmix itu bisa salah satu penyebab kue bantet itu adalah overmix. Jadi overmix itu udara-udara yang ada di dalam si adonan ini yang udah ngembang ini, nanti dia keluar lagi gitu. Nah, jadi kalau udah si adonan udah jadi, ya udah kita nyampurnya pakai tangan aja pelan-pelan gitu untuk menghindari overmix tadi. Gitu ya, sedikit saran dari saya ya. Jadi dan kalau udah matang gini jangan lama-lama, kita campurkan dengan adonan B, adonan C, lanjut nanti kita kukus gitu. Nah, adonan B sudah tercampur semua. Sekarang kita lanjut untuk pencampuran adonan C. Nah, kita campurkan dengan adonan C. Sedikit-sedikit aja. Karena supaya tercampur rata gitu. Dan pencampurannya ini harus benar-benar rata ya, nggak boleh ada yang tersisa, nggak boleh ada yang adonan B masih tertinggal di bawah atau adonan C masih tertinggal di bawah, tidak boleh. Jadi benar-benar harus tercampur rata. Ya, dirasa cukup pencampurannya, artinya adonan ini sudah selesai dan sudah jadi. Nah, seperti itu ya kalau berjejak dulu ya. Nah, adonannya sudah jadi. Sekarang kita sisihkan nih. Kita siapkan 3 saset kental manis coklat. Untuk layer tengahnya itu ya. Untuk layer tengahnya kita menggunakan 3 saset kental manis coklat dicampur dengan 6 sendok makan adonan yang sudah jadi ini. Nah, jadi kita ambil 6 sendok makan adonan ini yang sudah jadi, kita campurkan dengan susu kental manis coklat, 3 saset susu kental manis coklat. Nah, kita sisihkan dulu untuk layer tengahnya. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita siapkan loyang. Ukuran berapa aja sih yang ada di rumah terserah. Kalau saya ini ukuran 22 x 8. Nah, kita masukkan sekitar 1,5 sampai 2 cm aja ya si ketebalannya, karena nanti kan akan ada layer tengahnya. Jadi untuk layer pertama ini
tingginya hanya 1,5 sampai 2 cm, boleh dikira-kira aja. Nah, oke cukup. Nah setelah ini diketuk-ketuk gini ya, diketuk-ketuk gini nih ke meja atau kemana aja, loyangnya diketuk-ketuk, fungsinya untuk agar udara di bawah ke atas. Jadi nggak ada udara di bawah situ tuh, nggak ada udara tuh, pada ke atas semua udaranya, supaya padat si adonan ini mengisi loyang ini tuh benar-benar mengisi sampai bawah. Oke, sekarang kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, oke, kita masukkan layer tengahnya ya, yang tadi sudah dicampur, sudah tadi disiapkan. Kita campurkan layer tengahnya sedikit saja, hanya sampai menutup layer awal, hanya sampai layer awalnya tertutup. Jadi nggak usah tebel-tebel gitu, hanya kalau layer awalnya udah ketutup semua ya, merata, udah cukup segitu aja untuk layer tengahnya. Oke, lanjut kukus lagi selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit kita masukkan layer atasnya, layer terakhirnya, layer ketiga, menggunakan adonan yang tadi. Nah, kita masukkan sama 1,5 sampai 2 cm ya, supaya nanti tingginya sama layer bawah dan layer atas. Jadi layer tengahnya itu benar-benar di tengah gitu. Nah, oke, dikira-kira aja ya 1,5 sampai 2 cm nya. Nah, oke, cukup sampai keisi semua juga, merata. Nah, kita kukus lagi selama 10 menit lagi. Kita tunggu selama 10 menit. Jadi total waktu pengkukusan itu 30 menit berarti totalnya ya. Nah, ini setelah 10 menit. Oke, sudah matang, alhamdulillah. Sekarang saatnya kita untuk mengeluarkan adonan brownies atau brownies ini. Kita keluarkan dari loyangnya. Aduh, siap. Nah, alhamdulillah udah matang. Teneng, sudah matang. Set. Sekarang cara mengeluarkannya begini ya. Pertama kita buka udaranya dulu, celahnya kita potong sampingnya, bukan dipotong ya, ya gitu, kita pisahkan sampingnya dulu dari si loyangnya gitu. Takutnya ada yang nempel-nempel. Nah, sekelilingnya kita pisahkan menggunakan pisau ya. Nah, baru kita balikan si loyangnya, dibalikan boleh kemana aja, bisa ke piring, bisa ke, kalau saya menggunakan nampan ini supaya luas permukaannya luas, kayak ke nampan. Nah, dibalik begini. Nah, pakai lap atau apa ya, karena si loyangnya masih panas. Nah, kita mantap. Kita lihat, tereng, wow, mantap sekali browniesnya, tampak enak sekali, tidak sabar untuk mencoba. Tereng, Gimana? Udah tahu cara bikinnya? Pasti penasaran, ingin cepet nyoba. Bisa buat usaha, atau cuman buat sekedar nyemil di rumah. Bisa dicoba resepnya. Tapi buat kalian yang nggak punya waktu buat bikin, bisa kalian order. Linknya ada di sini. Langsung aja. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe, jangan lupa komen buat kritik dan sarannya, jangan lupa like. Saya Krisna Indah Muhammad, sampai jumpa.